Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru Penggerak Hebat. Saya, Novita Susanti Sidalahi SPD, calon Guru Penggerak Angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Pagai Utara Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Pada video kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang bermanfaat untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Dengan adanya pendidikan, maka akan tercipta manusia Indonesia yang beradab dan memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Jadi, melalui pendidikan akan tercipta ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, merdeka secara lahir dan batin. Dengan kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki, menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya. Azas pendidikan Ki Hajar Dewantara. 1. Dasar pendidikan yang menuntun. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, di mana pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Yang kedua, pendidik sebagai petani atau tukang kebun. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai petani atau tukang kebun, artinya siswa dianggap sebagai biji tumbuhan yang disemai dan ditanam petani di lahan yang sudah disiapkan. Bila siswa adalah jagung, maka jagung harus diperhatikan dan dirawat sebaik mungkin. Jika bibit itu kurang baik, namun karena ditempatkan di tanah yang subur dengan pencahayaan dan pengairan yang baik dan cukup, maka jagung akan bertumbuh dengan baik dan sebaliknya. Ketiga, guru sebagai pamong. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya dan menemukan kemerdekaannya dalam belajar. 4. Kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Yang kelima, budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sebagai menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Budi pekerti merupakan keselarasan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Baiklah, Bapak Guru hebat, saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut ini terkait koneksi antar materi. 1. Apa yang saya percaya tentang murid
dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertanyaan pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama, guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Artinya, guru lebih mendominasi atau menguasai proses pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran berfokus pada keterampilan dan ketercapaian materi atau KKM. Yang ketiga, guru tidak berfokus pada karakteristik anak. Yang keempat, lebih mengutamakan kelas yang tenang, tertib, dan siswa fokus dan pasif. Yang kelima, rendahnya motivasi belajar siswa karena sifatnya hanya menunggu. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 1. Merubah pemikiran. 1. Saya berpikir guru bukanlah merupakan satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada siswa atau student center. Yang ketiga, menghargai keunikan karakteristik setiap siswa. 4. Mendidik siswa menjadi manusia seutuhnya, yaitu cakap secara kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua, merubah perilaku. 1. Saya akan berusaha mengemas pembelajaran semenarik mungkin dan penuh variasi agar pembelajaran tidak menonton dan dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. 2. Saya akan lebih cermat melihat potensi siswa atau menuntun siswa sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, saya akan memberikan kebebasan kepada anak dalam belajar sesuai potensinya. Keempat, saya akan mengadakan pendekatan secara pribadi kepada setiap siswa sesuai dengan latar belakangnya. Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? 1. Saya akan merancang pembelajaran yang menarik, interaktif, dan menyenangkan, di mana siswa terlibat aktif dalam pembelajaran atau student center. Yang kedua, saya akan menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang ketiga, saya akan menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang keempat, pembelajaran yang membentuk karakter siswa atau budi pekerti, atau lebih mengutamakan kehalusan cipta, rasa, karsa, dan karya setiap anak. Yang kelima, saya akan mengemas pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman, dan saat ini adalah penerapan pembelajaran abad ke-21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. Yang keenam, saya akan menerapkan sistem AMONG, yaitu pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Yang ketujuh, saya akan mengintegrasikan ice breaking atau permainan dalam pembelajaran anak, agar pembelajaran tidak monoton, tetapi menarik dan menyenangkan. Kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari pemaparan ini adalah pendidikan yang harus segera kita terapkan dalam kelas kita, yaitu 1. Menuntun anak dalam proses pembelajarannya. 2. Pembelajaran yang disesuaikan dengan kodrat alam dan zamannya. 3. Pembelajaran yang mengutamakan budi pekerti siswa sehingga siswa memiliki kecakapan, cipta, rasa, karsa, dan karya. Yang keempat, pendidikan
yang menempatkan guru sebagai petani atau tukang kebun yang tulus dan ikhlas merawat benih hingga menghasilkan yang terbaik. Yang kelima, pendidikan di mana guru menjadi teladan yang dapat merangkul dan mendorong siswa sesuai dengan potensi dan karakteristiknya. Dan yang keenam adalah pendidikan yang sejatinya yang menghamba pada siswa. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi materi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia, guru penggerak. Sekian dan terima kasih.